Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tani Marsala Sinurat dari kelas TEC kelompok 4 dengan NIM 5241230010. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pemrograman dari kelompok kami, yaitu aplikasi manajemen tugas. Jadi di sini kami sudah memiliki kode dari program yang kami buat. Nah, pada program yang kami buat ini, kami memiliki 10 fitur utama. Yaitu yang pertama, add task, edit task, delete task, display task, sort task, save task to file, load task from file, show task, kemudian filter task, kemudian kita bisa menandai tugas, kemudian kita bisa mencek tugas tersebut. Nah, jadi pada kode pemrograman kami, yang pertama kali pada program ini dimulai yaitu akan dimuat di sebuah library. Nah, di sini ada include studio.h, kemudian ada include stlib.h, ada include string.h, kemudian ada include time h yang digunakan untuk mengelola fungsi yang terkait waktu itu akan dibuat dalam fitur notifikasi. Kemudian ini ada Windows H untuk notifikasi di layar. Kemudian ada C-Type H itu untuk filter tugas berdasarkan kategori. Kemudian program ini akan mendiskusikan beberapa konstanta seperti yang pertama itu ada max name length yang berguna untuk membatasi maksimal nama atau huruf yang kita input. Nah, dalam setiap tugas ini memiliki maksimal yaitu 100 karakter atau huruf. Kemudian itu ada deadline dalam format tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian itu ada HH dan MM, maksudnya itu jam dan menit. Kemudian di sini ada kategori yang menyatakan bahwa kategori berdasarkan akademik atau yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada priority atau prioritas yang nanti datanya ditampilkan dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian ini ada is complete. Is complete ini maksudnya kalau tugas kita nanti itu belum selesai, itu akan bernilai 0, dan jika tugas kita sudah selesai, itu akan bernilai 1. Kemudian di sini terdapat max text ya. Max text itu berguna untuk membatasi jumlah tugas yang dapat disimpan. Di sini di dalam program kami ini tugas maksimalnya yaitu 100 tugas. Seperti yang dibahas sebelumnya, program ini memiliki 10 fitur yang digunakan oleh pengguna. Jadi, sistem program ini akan menggunakan sistem log duel untuk menampilkan menu utama secara berulang-ulang seperti pengguna memilih untuk keluar. Nah, 10 fitur itu ini, add task atau menambah tugas, edit task atau mengedit, dan seterusnya. Kemudian kita akan beralih ke fungsi utama program. Nah, kemudian ini ada fungsi utama dari program, yaitu muat tugas dari file saat aplikasi dimulai. Yang itu maksudnya program akan memuat tugas dari file jika ada file yang disimpan. Kemudian saat pengguna memilih salah satu fitur, misal menambah tugas ketika memilih fitur add text, maka akan menambahkan tugas-tugas baru. Nah, kita akan masuk ke fungsi untuk mengedit tugas. Fungsi untuk mengedit tugas itu jika ada pengguna ingin mengedit tugas, maka pengguna akan mengubah informasi yang sudah ada. Program akan menampilkan daftar tugas pengguna dan pengguna akan memilih tugas mana yang akan diedit. Kemudian itu ada fungsi yang ketiga, itu ada fungsi menghapus tugas. Dalam fungsi menghapus tugas ini, pengguna dapat memilih mana tugas yang mau dihapus oleh pengguna. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan daftar tugas.
Pada program ini, program akan menampilkan semua tugas yang bertujuan untuk membantu pengguna untuk mengetahui status tugas yang sudah diselesaikan. Nah, yang kelima itu ada fungsi yaitu untuk mengurutkan tugas. Pada fungsi ini, program akan mengurutkan tugas berdasarkan prioritas. Nah, tadi kan kita sudah menentukan prioritasnya itu apa. Kemudian ini ada fungsi untuk menyimpan tugas ke file. Fungsi untuk menyimpan tugas ke file ini apabila kita tambahkan agar saat memulai program nanti kita bisa keluarkan. Nah, pada saat kita membuat program, kita harus menyimpan tugas tersebut terlebih dahulu sehingga kita bisa memuat kembali dan jika dikeluarkan file yang sudah kita buat itu tidak akan hilang. Kemudian ini ada fungsi yaitu memuat tugas dari file. Nah, tugasnya ini yaitu untuk menyimpan dan memuat tugas ke file-file eksternal. Kemudian itu ada fungsi menampilkan statistik tugas. Nah, dari fungsi ini berfungsi untuk menampilkan statistik tugas seperti jumlah tugas yang diselesaikan, seperti tugas yang sudah diselesaikan dan tugas yang belum diselesaikan. Fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi memfilter tugas berdasarkan kategori. Nah, pada fungsi ini, pengguna bisa memilih tugas berdasarkan kategori. Kategori apa yang sudah dibuat oleh pengguna pada tugas itu. Kemudian ada fungsi untuk menandai tugas sebagai selesai. Fungsi ini berguna untuk menandai apakah tugas kita tersebut itu sudah selesai atau belum. Kemudian ada fungsi untuk mengecek pengingat tugas. Nah, pada fungsi ini, program akan mengecek waktu saat ini, kemudian membandingkannya dengan suatu atau tenggat waktu yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, kita dapat mendapatkan waktu saat ini dengan format yang sama dengan deadline. Kira-kira formatnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat atau menjalankan program yang sudah kita buat. Nah, setelah dibuat dan run tampilan seperti ini. Di sini saya akan menekan angka 1 untuk menambahkan tugas. Kemudian saya masukkan nama tugas yaitu bahan-bahan listrik. Bahan-bahan listrik. Kemudian di sini akan membuat tenggat waktu atau deadline itu tanggal 18 bulan 10 tahun 2024 dengan waktunya yaitu pukul 00 lewat 45. Kemudian saya akan memilih kategori akademik. Masukkan prioritas tugas, saya memilih prioritas tertinggi yaitu 1. Nah, kemudian saya ingin mengedit tugas. Maka saya akan menekan angka 2 sebagai mengedit tugas. Di sini saya memiliki 2 tugas, yaitu dasar pemrograman dan bahan-bahan listrik. Nah, di sini saya ingin memilih tugas nomor 2 untuk tugas yang ingin diedit. Saya masukkan nama tugas baru, yaitu bahan-bahan listrik. Kemudian saya masukkan tenggat waktunya, yaitu untuk tanggal dan tahunnya tetap tanggal 18 bulan 10 tahun 2024. Kemudian untuk waktunya yaitu pukul 00 lewat 44. Kategorinya itu saya tetap membuat kategori akademik, tetap
untuk prioritas tertinggi yaitu 1. Nah, kemudian jika ingin menghapus tugas, saya bisa memilih nomor 3. Tapi di sini saya ingin menampilkan tugas yaitu dengan mengklik angka nomor 4. Nah, di situ terjelas bahwa daftar tugas saya itu ada 2, yaitu dasar pemrograman dan bahan-bahan listrik, bahwa kedua tugas saya itu belum selesai. Kemudian saya mencoba angka 5 untuk mengurutkan tugas, dan tugas saya berhasil diurutkan berdasarkan prioritas. Di sini jika ingin menyimpan tugas ke file agar kita bisa langsung keluar dengan file kita tetap aman, yaitu dengan menekan angka 6. Tapi di sini saya akan mencoba untuk muat tugas dari file yaitu dengan menekan angka nomor 7. Nomor 7 yaitu muat tugas dari file. Kemudian saya menekan angka nomor 8 yaitu tampilkan statistik tugas. Nah, di situ tertulis bahwa jumlah tugas saya yang selesai itu tidak ada, tapi jumlah tugas saya yang belum selesai itu ada 1. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk filter tugas berdasarkan kategori. Saya menekan angka nomor 9. Nah, di situ tertulis bahwa tugas saya dasar pemrograman dengan kategori akademik itu belum selesai. Di sini saya mencoba untuk tandai tugas yang sudah selesai. Saya disuruh pilih nomor tugas yang ingin ditandai. Saya pilih tugas pertama. Nah, di sini saya ingin tugas tersebut ditampilkan. Saya klik angka 4. Nah, tugas saya yang dasar pemrograman, deadline-nya 2355 itu sudah selesai. Nah, di aplikasi ini juga kami menggunakan sistem notifikasi. Nah, pada aplikasi ini jika pada tugas kami itu deadline-nya atau tenggat waktu kita menyelesaikan tugasnya itu lewat dari waktu deadline tenggat waktu pengumpulan tugas, maka notifikasi tersebut akan muncul di layar desktop. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.